Aku memilih mencintaimu dalam diam, ya Allah. Film dibuka dengan kehidupan seorang wanita bernama Kiran. Ia adalah seorang mahasiswi yang bercita-cita luhur untuk berdakwah dan menegakkan syariat Islam. Kiran merupakan mahasiswi yang cerdas dan menjadi kebanggaan bagi banyak dosen. Silakan Kiran. Wa iz qala rabbuka lil, kita kembali ke Quran dan Sunnah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepadamu. Sahih Kiran, itu. Namun kini Kiran telah berubah. Ia menjadi seorang pendosa, seorang pelacur yang melayani banyak pria. Dan film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dimulai. Film kemudian memperlihatkan sosok Kiran yang tengah berjalan menuju rumah sahabatnya yang terletak di kawasan perumahan warga yang sangat kumuh. Banyak orang keheranan melihat Kiran yang sekarang penampilannya sudah berubah menjadi menyimpang. Bu, Mbak, iku Kiran sing anak pesantren itu. Lah iya. Saat itu Kiran menyusuri jalanan dan sempat melihat promosi partai politik yang menyatakan bahwa Pak Alim Suganda akan maju menjadi wali kota yang baru. Saat itu Kiran datang ke rumah sahabatnya yang bernama Mbak Ami. Namun beberapa orang perwakilan dari masjid datang dengan marah-marah menegur Mbak Ami karena salon miliknya dituduh menjadi tempat sarangnya maksiat. Apalagi di sana ada kaum LGBT, yaitu seorang pria yang menyerupai perempuan. Orang-orang dari masjid itu memberikan peringatan agar Mbak Ami menutup salonnya. Jika tidak, mereka tak segan akan memberikan pelajaran. Karena tak tega melihat Mbak Ami diperlakukan seperti itu, ia menyarankan Mbak Ami agar pindah saja mencari tempat lain. Tapi Mbak Ami sudah nyaman di sana dan tak terlalu ambil hati dengan cacian orang-orang di masjid tadi. Sebab sejak dulu ia pun sudah sering dihina seperti itu. Agar tidak bersedih, Kiran pun mengajak Mbak Ami serta teman-teman dari salonnya untuk pergi dugem bersama. Sementara itu Kiran tinggal sendirian di sebuah apartemen. Perlu diketahui ternyata Kiran adalah seorang wanita simpanan. Ia dijadikan selingkuhan oleh dosennya sendiri yang bernama Pak Tomo. Ketika itu Pak Tomo datang ke apartemennya untuk menemui Kiran karena kemarin malam mereka tidak bertemu. Lalu Pak Tomo dan ia pun memasukkan sedikit obat agar Kiran menjadi lebih tidak sadarkan diri. Setelah itu mereka berdua pun melakukan hubungan intim. Orang-orang seperti Sakti yang dilayani seperti itu. Adegan kemudian menceritakan kejadian di masa lalu di mana Kiran masih menjadi seorang muslimah yang solehah. Pada awalnya Kiran adalah seorang anak yang sangat baik. Dia adalah seorang muslimah yang taat dan juga fokus kepada kuliahnya. Kiran berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi kedua orang tuanya bertekad kuat agar Kiran dapat kuliah dan menyebarkan dakwah Islam. Kiran bergantung hidupnya hanya dari uang pensiunan orang tuanya. Namun bapaknya selalu mengirimkan semua uangnya untuk hidup kuliah Kiran di kota. Buat dakwah-dakwah kamu. Padahal bapaknya sendiri butuh banyak biaya untuk berobat kakinya. Tidak usah dipikir, sekolah Kiran itu lebih penting, Bu. Saat dulu di kota, Kiran hidup irit sebab uang yang dikirimkan oleh orang tuanya tidaklah banyak. Ia selalu mencatat setiap pengeluaran uangnya. Kiran bahkan harus menyewa kos di sebuah kos milik Mbak Ami karena biayanya yang sangat murah. Sejak itulah Kiran kenal dan bersahabat dengan Mbak Ami. Namun ia selalu terkejut melihat banyaknya laki-laki yang open BO di rumah Mbak Ami. Selain aktif menjadi mahasiswa, Kiran juga bergabung dengan organisasi Islam untuk menyebarkan dakwah. Para anggota organisasi mengetahui bahwa Kiran tinggal di sebuah tempat yang tidak baik. Lalu mereka membantu agar Kiran keluar dari sana. Dan ternyata Kiran juga mendapat bantuan lain dari ketua organisasi yang bernama Abu Darda, yang juga ingin melamar Kiran. Abu Darda menginginkan Kiran menjadi istrinya. Alhamdulillah, jika menikah dengan beliau mungkin Kiran dapat hidup lebih terjamin. Namun Kiran masih pikir-pikir atas tawaran itu. Sehari-hari Kiran menjalani kehidupannya dengan sangat hemat karena uang yang diberikan oleh orang tuanya sangat sedikit. Tak jarang Kiran selalu menahan rasa laparnya. Singkat cerita, suatu hari Kiran merasa lemas karena belum makan sejak kemarin. Tanpa sengaja ia pun menabrak Pak Tomo, yaitu dosen di kampusnya.
Pak Tomo melihat wajah Kiran yang sangat pucat dan akhirnya menraktir Kiran 1 porsi mie bakso di kantin kampus. Kiran tampak lahap sekali. Selain karena lapar, sejak dulu Kiran sangat ingin memakan bakso ini, tetapi ia selalu menahannya karena tidak punya uang. Saat itu Pak Tomo baru tahu jika Kiran kesulitan uang. Pak Tomo tampak tidak tega, padahal Kiran adalah anak yang sangat cerdas. Setiap makalah yang dibuat olehnya selalu bagus. Pak Tomo akhirnya meminta Kiran agar jangan sungkan untuk minta traktir kepadanya, karena Pak Tomo akan ikhlas memberikan makan kepada anak yang pintar. Sementara itu Abu Darda terus menghubungi Kiran dan membujuknya agar mau menikah dengannya. Jika Kiran bersedia, maka ia akan menikahi Kiran serta membantu ekonomi orang tuanya. Kiran tentu menginginkan itu, tetapi merasa malu menikah saat sedang masa kuliah. Abu Darda pun memberikan usulan agar mereka menikah siri saja secara diam-diam supaya tidak diketahui banyak orang. Akhirnya Kiran menyetujui untuk menikah siri. Tetapi ketika akad nikah sedang berlangsung, Kiran baru mengetahui bahwa Abu Darda ternyata sudah punya 2 istri dan Kiran adalah istri ketiganya. Ustaz Darda sudah punya istri. Kamu yang ketiga. Kiran tidak terima bahwa Abu Darda telah berbohong kepadanya. Ia mengatakan secara terang-terangan bahwa 2 jam lalu Abu Darda menelponnya dan berkata bahwa pernikahan mereka akan dilakukan secara siri. Namun ternyata si Abu Darda tidak mengakui hal itu. Ia tidak mau dianggap mengejar-ngejar Kiran sebagai istrinya. Abu Darda malah memfitnah Kiran, mengatakan bahwa Kiranlah yang selama ini tergila-gila kepadanya dan ingin menjadikannya istri ketiga. Kiran memberontak atas semua fitnah itu. Ia memiliki bukti riwayat telepon Abu Darda siang tadi. Tetapi Kiran malah diusir oleh Abu Darda untuk keluar dari kediamannya. Abu Darda yang murka sebab Kiran telah mempermalukan namanya di depan murid-muridnya. Sejak saat itu kehidupan Kiran tidak sama lagi. Kiran sering diteror oleh murid-muridnya Abu Darda. Namun beruntung ada orang yang memergoki mereka sehingga Kiran dapat selamat. Selain itu muncul pula sebuah berita hoaks di mana Kiran difitnah telah merayu Abu Darda. Berita itu pun menyebar dengan cepat sehingga Kiran viral dan mendapat citra buruk di mata banyak orang. Berita itu pun sudah dibaca oleh Mbak Ami. Beberapa saat kemudian, ada seseorang memberikan Kiran sebuah amplop kiriman dari murid-murid organisasi Abu Darda. Dan isinya adalah sebuah ancaman bahwa Kiran akan ditangkap karena telah mempermalukan nama Abu Darda. Mengetahui Kiran dalam bahaya, Mbak Ami tidak tinggal diam. Ia pun menyuruh Kiran lalu menyuruhnya bersembunyi di sebuah perumahan yang ada di ujung gang, di mana ternyata rumah itu pun milik Mbak Ami. Mbak Ami meminta penghuni rumah itu untuk menjaga dan bersikap baik kepada Kiran. Kalian jangan macem-macem ya, ini anaknya Mbak Ami ya. Kalian harus jagain. Nanti anak baik nih. Dah, pokoknya di sini aman ya. Aku tinggal ya. Jangan takut. Makasih ya Mbak. Singkat cerita, keesokan harinya seseorang datang mengetuk kamar Kiran. Ternyata itu adalah Arul. Dia merupakan salah seorang dari anggota organisasi Abu Darda. Tetapi Arul berbeda. Ia tidak akan berbuat jahat. Justru dia datang untuk menolong Kiran. Ana sangat tahu, tapi Ana nggak sama seperti mereka. Bohong. Demi Allah, Kiran. Kita harus ngobrol. Arul mengajak Kiran makan lalu mengatakan bahwa namanya menjadi jelek di kalangan mahasiswa junior. Proposal yang Kiran buat berbasis mikro itu telah disetujui oleh pemerintah. Dan dana pemerintah juga sudah cair. Tetapi atas nama Abu Darda dan kantornya pribadi. Kiran sangat marah, ia pun sangat membenci manusia yang ingin berbuat dosa tetapi dengan cara mengatasnamakan agama. Ia ingin membuktikan kepada semua orang jika Abu Darda adalah orang yang munafik. Dengan lihat sikap Abu Darda, Ana tuh jadi tertantang buat buktiin kalau mereka salah. Ana mau ngupas kulit agama sampai ke akarnya, Ru. Kenapa bisa manusia menggunakan agama buat kejahatan?
Sikap Abu Darda dan organisasinya yang sering melakukan kejahatan membuat Arul memutuskan untuk selalu menemani Kiran. Mereka belajar agama bersama, saling bertukar pendapat satu sama lain. Hubungan mereka pun semakin dekat dan mereka selalu bersama-sama. Suatu hari Kiran yang baru bangun dari kamarnya mendengar suara keributan. Terlihat banyak sekali sekelompok orang yang tengah mencari dirinya. Itu adalah sekelompok suruhan Abu Darda yang akan menangkap Kiran. Untung saja ada Arul yang segera membawanya pergi dari sana. Itu Kiran, Bang! Di jalan Kiran menangis, mengapa semua ini terjadi kepadanya. Di sisi lain, berita bahwa Kiran menggoda Abu Darda sudah tersebar kemana-mana. Bahkan diketahui oleh bapak dan ibu Kiran, serta warga-warga di kampungnya. Ada salah apa sih Ruh sama Allah? Ini soal manusia yang takut aibnya kebongkar. Orang-orang seperti Abu Darda itu sangat butuh kepercayaan umat. Kiran yang masih bersedih ditelepon oleh ibunya. Ibunya pun menyalahkan Kiran. Ibunya merasa bahwa Kiran telah mengecewakan dirinya karena Kiran telah menggoda dan memfitnah Abu Darda. Hal itu membuat penyakit bapaknya semakin parah. Izin Kiran ngejelasin dulu. Enggak, Kiran nggak salah, Bu. Sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya, Kiran. Kami berharap dengan kamu masuk pondok, kamu bisa jadi lebih baik. Kalau Ibu lebih percaya mereka terus Kiran sama siapa, Bu? Udah sabar. Kiran pun sangat terpukul karena tidak ada yang percaya kepada dirinya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak percaya kepadanya. Ia pun sangat marah kepada Allah. Ya Allah, kau jahat sekali, ya Allah. Aku salah apa, ya Allah. Kau jahat sekali, ya Allah. Tetapi sebenarnya bapak tetap membela Kiran karena ia merasa Kiran tidak bersalah. Namun ia sedikit shock sehingga keadaannya melemah. Hari sudah larut malam. Arul membawa Kiran ke sebuah penginapan agar Kiran bisa beristirahat serta jauh dari pencarian pasukan Abu Darda. Mau pesan kamar? Mau yang single apa yang double? Yang paling murah aja. Arul menunggu di luar saat Kiran sedang mandi. Dan Arul pun didekati oleh si penjaga penginapan itu. Mbak, saya... Mas. Ngapain dari tadi mondar-mandir kok nggak masuk? Ya udah, kalau nggak mau sama dia, gua aja yang temenin. Kiran akhirnya menyuruh Arul untuk masuk ke kamar daripada diganggu oleh wanita-wanita itu. Kiran berkata bahwa ia tak punya siapa-siapa lagi. Arul dengan tegas mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuk Kiran. Kiran kemudian bersandar di bahu Arul dan memintanya agar jangan pergi meninggalkan dirinya. Dan juga jangan tinggalin Ana ya. Dengan grogi Arul memegang tangan Kiran. Dan pada saat itulah kehancuran pada diri Kiran semakin nyata. Kiran pun bersetubuh dengan Arul di tengah malam. Arul dan Kiran terdiam dengan apa yang sudah terjadi. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu Arul menghilang. Kiran mencari Arul di kosnya, tetapi Arul menghindar dan ternyata sudah pindah kos dari sana. Ternyata Arul mencalonkan diri sebagai ketua himpunan fakultas. Ia ingin mendapatkan suara dari organisasi Abu Darda supaya bisa menang sebagai posisi ketua. Maka dari itulah ia menjauhi Kiran.
Selain itu, selama Arul dekat dengan Kiran, Arul merasa sering berbuat dosa seperti perzinahan di malam itu. Dan juga karena membantu Kiran, Arul pun berbuat dosa lain seperti menyewakan kamar hotel untuk Kiran berlindung di malam itu. Sementara uang hotel itu sebenarnya adalah uang infak dari masjid. Jadi Arul merasa ia selalu berbuat dosa jika ia berada di dekat Kiran. Arul meminta Kiran untuk tidak mengganggunya lagi. Munafik! Assalamualaikum. Lagi dan lagi Kiran disakiti. Hal itu membuat Kiran sangat terpukul dan bertanya-tanya tentang kekuasaan Sang Pencipta. Sekarang Kiran bukanlah Kiran yang dulu lagi. Ia merubah dirinya dan bergabung dengan anak seni, anak musik, dan juga anak pecinta alam yang mayoritas adalah orang-orang dengan hidup yang bebas. Kiran langsung menghisap rokok, meninggalkan sholat, dan jauh dari agama. Kiran pun seperti orang stres yang mengatakan bahwa manusia bisa menjadi Tuhan. Orang-orang yang mendengar itu lalu tertawa terbahak-bahak. Kiran tidak bercanda. Ia lalu mengajak salah satu temannya yang bernama Hudan untuk pergi ke sebuah gunung untuk membuktikan bahwa manusia juga bisa menjadi Tuhan. Singkat cerita, Kiran dan Hudan sudah tiba di atas gunung. Tetapi cuaca saat itu sangatlah buruk. Kiran kemudian berdiri di ujung tebing dan ia marah kepada Allah karena selama ini ia mengabdi kepadanya. Balasannya selalu sangat menyakitkan. Kiran tak takut, ia pun menantang Tuhan. Mulai hari itu Kiran bersumpah akan membasuhi tubuhnya dengan penuh dosa dan maksiat dengan orang-orang yang suci dan juga munafik. Seketika petir menyambar dan Kiran pun tidak sadarkan diri. Hudan pun segera menyelamatkan Kiran, lalu ia segera mendirikan tenda. Semalaman mereka berdua pun menginap di atas gunung itu. Pagi harinya saat Hudan terbangun, tiba-tiba Kiran sudah tidak ada. Ternyata Kiran sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat ucapan terima kasih. Sejak saat itulah Kiran merubah dirinya menjadi sepenuhnya seorang pendosa. Ia lebih dekat dengan dosennya yaitu Pak Tomo. Dan ternyata Pak Tomo itu bukanlah sosok yang baik. Karena diam-diam Kiran menjalani hubungan gelap dengan Pak Tomo. Padahal sebenarnya Pak Tomo sudah mempunyai anak dan juga istri. Dan juga Pak Tomo selalu menawarkan Kiran kepada kenalan-kenalannya untuk tidur bersama. Atau dalam arti lain, Pak Tomo menjadikan Kiran sebagai seorang pelacur. Dengan menjadi pelacur, hidup Kiran pun berubah. Kini dia memiliki banyak uang sehingga sekarang Kiran hidup berkecukupan. Tinggal di sebuah apartemen mewah dan juga mempunyai mobil pribadi. Namun setelah menjadi pendosa, Kiran sering mendapat teguran. Tak lama kemudian, Kiran mendapatkan kabar jika bapaknya telah meninggal dunia. Sejak lama bapaknya menolak untuk pergi berobat karena lebih memilih untuk memberikan uang untuk biaya kuliah Kiran dan juga dakwah-dakwahnya Kiran. Kiran merasa malu mendengar itu, padahal kenyataannya ia sudah jauh dari agama. Tetapi Kiran sudah terlanjur menjadi pendosa dan hidupnya pun harus terus berjalan. Di samping itu, Pak Tomo memiliki kenalan yang sangat tidak main-main. Suatu hari Kiran mendapatkan klien seorang kolega penting. Saat itu, mereka sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Ketika bertemu, kolega penting itu sangat mesum kepada Kiran. Karena merasa risih dan marah, Kiran menyiram kolega itu sampai bajunya basah. Pak Tomo pun sangat marah atas perbuatan Kiran tadi. Ternyata Kiran tak mau melayani klien yang mesum. Ia hanya ingin melayani klien yang munafik, yang terlihat so alim padahal sifat aslinya sangat bejat.
Ternyata diam-diam Kiran sedang menjalankan misi untuk membongkar kebusukan para orang-orang munafik. Karena Kiran sangat membenci orang munafik seperti Abu Darda dan juga Arul, orang-orang yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Dia sangat ingin menghancurkan kehidupan orang-orang munafik itu. Pak Tomo tanpa sengaja menampar Kiran. Kiran yang sangat marah lalu mengusir Pak Tomo dari kamar apartemennya. Singkat cerita, keesokan harinya Kiran berada dalam balkon apartemen dan memberikan jari tengah kepada langit. Lalu Mbak Ami datang untuk menemuinya di sana. Mbak Ami tidak menyangka sekarang Kiran telah berubah menjadi seperti ini. Kiran meminta agar Mbak Ami tidak bersedih karena semua ini adalah pilihan dirinya sendiri. Mbak Ami pun merasa senang jika Kiran merasa lebih bahagia. Ketika Mbak Ami sedang merokok, ia pun meminjam korek api milik Kiran. Namun Kiran segera merebut korek itu. Karena sebenarnya itu adalah kamera tersembunyi. Mbak Ami lalu bertanya untuk apa Kiran memiliki kamera seperti itu. Namun Kiran tak menjawab lalu mengalihkan topik pembicaraan. Singkat cerita, Pak Tomo menghubungi Kiran bahwa ada klien baru yang harus Kiran layani. Kali ini kliennya adalah orang yang sangat penting. Dia adalah Alim Suganda, sosok politikus yang paham dalam beragama. Kiran pun segera berangkat menaiki taksi untuk menemui Pak Alim di sebuah hotel mewah. Kiran sangat senang karena ini adalah klien yang ia incar, yaitu seorang yang munafik. Di depan publik dikenal sebagai orang yang paham agama, tetapi sifat aslinya sangatlah bejat. Sesampainya di sana, Kiran menawari Pak Alim untuk merokok karena ia ingin meletakkan kamera tersembunyi berupa korek api di atas meja. Tetapi Pak Alim ternyata meminta yang lain, yaitu langsung bercocok tanam dengan Kiran. Lalu Kiran mengatakan sesuatu, mungkin kata-kata sarkas lebih tepatnya. Ia mengatakan sangat beruntung bisa melayani Pak Alim, yaitu sosok pemimpin yang bijaksana, ayah yang sayang keluarga, dan juga pemimpin yang soleh. Pemimpin yang alim, sayang keluarga, dan sayang sama rakyatnya. Hal itu ternyata membuat Pak Alim sedikit geram karena ia merasa tersindir. Lalu Pak Alim menghadap ke kaca. Di saat itulah Kiran langsung menaruh korek kameranya untuk merekam kejadian bejat Pak Alim. Kiran segera melayani Pak Alim, tetapi seketika Kiran langsung disiksa. Pak Alim ternyata sangat tersinggung dengan ucapan Kiran tadi. Setelah disiksa, Kiran lalu disetubuhi dan semua itu pun berhasil terekam oleh kamera koreknya. Di hotel, wajah Kiran sudah lebam karena kekerasan yang dilakukan oleh Pak Alim. Pak Alim kemudian meminta maaf karena ia lepas kendali. Lalu Pak Alim merilekskan sejenak dirinya dengan menghisap sebatang rokok. Kemudian Pak Alim terlihat memegang korek kamera itu. Kiran meminta koreknya dikembalikan karena ia akan segera pulang. Namun Pak Alim suka dengan korek itu dan di sana koreknya, dan meminta agar koreknya diberikan saja kepadanya. Kiran pun segera bergegas pergi dari sana. Setelah tiba di apartemennya, Kiran berlari untuk membuka laptop miliknya. Ternyata kamera itu sudah terhubung kepada laptop milik Kiran. Kiran segera mentransfer video rekaman video Pak Alim tadi ke sebuah flash disk. Tapi tiba-tiba Pak Tomo sudah datang ke kamar apartemennya. Pak Tomo mendapatkan laporan dari Pak Alim bahwa Kiran pulang secara terburu-buru. Dengan tenang, Kiran menutup laptopnya agar tidak diketahui oleh Pak Tomo. Lalu ia menjawab pertanyaan Pak Tomo dengan lemah lembut dan juga manja. Pak Tomo mengatakan bahwa ia sangat dekat dengan Pak Alim agar karir kedepannya semakin lancar karena Pak Alim sedang diusung oleh dua partai besar untuk menjadi wali kota. Jika mereka terus memiliki hubungan baik dengan Pak Alim, maka Pak Tomo yakin kedepannya mereka akan lebih kaya lagi dan juga bisa tinggal di apartemen yang lebih besar dari ini. Sayang,
Tinggal sini apa? Tak lama kemudian Pak Tomo mendapatkan telepon bahwa Kiran melakukan sesuatu yang akan membuat image-nya hancur. Ternyata Pak Alim sadar kalau korek api itu adalah kamera. Di sisi lain, transfer video ke laptop dari flashdisk telah selesai. Kiran pun segera membawa kabur flashdisk tersebut. Namun Pak Tomo berusaha menghalanginya. Jika image Pak Alim hancur, maka Pak Alim akan marah besar kepada dirinya. Kiran pun sempat dipukul beberapa kali. Namun pada akhirnya Kiran berhasil melarikan diri. Kiran terus berlari hingga ke salon. Di sana luka Kiran pun dibersihkan oleh Mbak Ami. Kiran ingin berpamitan karena ia akan membongkar kebusukan Pak Alim, kejahatan si manusia munafik, dan akan pergi dari tempat ini. Harus nuntasin ini semua, Mbak. Buat apa? Mbak, aku puas cuma dengan membuka topeng orang-orang munafik itu. Karena aku muak lihat mereka terus-menerus lolos, Mbak. Kiran meminta tolong kepada Mbak Ami agar menyiapkan 2 potong baju. Ternyata Mbak Ami sangat memahami Kiran dan ia pun akan ikut pergi bersamanya. Ganti. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Mbak Ami tidak mau kehilangan Kiran. Tetapi sayangnya jalan mereka tidaklah mulus. Mbak Ami sadar ada penyusup yang datang lalu memperhatikan rumahnya. Mbak Ami meminta Kiran untuk memberikan flashdisknya. Lalu Mbak Ami pun masuk ke rumahnya lagi. Sementara Kiran diminta untuk menunggu di sana. Dan benar saja, Kiran tiba-tiba dibekap dan dibawa pergi oleh seorang suruhan Pak Alim. Kiran kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong. Di sana Kiran diikat dan juga disetrum agar ia memberitahukan akun pribadi miliknya supaya video mesum milik Pak Alim dapat dihapus. Tetapi Kiran hanya tertawa dan ia menggigit kuping si penjaga tersebut. Kiran tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari penjaga itu. Maka siksaan yang kejam terus diberikan kepadanya. Kiran pun sadar kembali dan ia berkata dalam hatinya bahwa dirinya tidak akan mati. Ketika para penjaga sedang lengah, Kiran pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Ketika salah satu penjaga sedang pergi, Kiran berhasil menyelinap satu penjaga lagi dengan cara menusuk dan menyetrum tubuh si penjaga itu. Sony. Kemudian Kiran berhasil melarikan diri, lalu ia menuju rumahnya Mbak Ami. Namun ternyata Mbak Ami sudah ditemukan meninggal dunia di salon miliknya. Hal itu membuat Kiran sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Mbak Ami sudah meninggal sejak 172 jam yang lalu akibat serangan jantung. Tapi untungnya flashdisk itu pun masih aman dan berada di saku celananya Mbak Ami. Kemudian Kiran segera mengambil flashdisk itu lalu mencium Mbak Ami untuk terakhir kalinya. Kiran saat ini tidak punya siapa-siapa lagi dan juga tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Kiran datang ke wilayah kaki gunung dan menumpang hidup di sana. Ia tinggal di sebuah warung makan milik Ibu Marni. Kiran bantu-bantu di sana tanpa dibayar. Setidaknya Kiran punya tempat tinggal dan aman dari kejaran Pak Alim Suganda serta anak buahnya. Namun pada suatu hari, Kiran melihat Pak Tomo turun dari bus dan datang ke wilayah Gunung Yeni.
Kiran segera izin kepada Ibu Marni untuk segera pergi dari tempat itu karena kehadiran Pak Tomo. Kiran kemudian berjalan menyusuri hutan, tetapi ia dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia pun berlari karena ketakutan pergi ke atas gunung. Tetapi di sana Kiran dihalau oleh Pak Tomo dan kemudian terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Pak Tomo sangat marah kepada Kiran karena akibat dari perbuatan Kiran, Pak Alim jadi menghancurkan hidupnya. Pak Alim murka lalu balas dendam dan menyebarkan kepada publik tentang kebejatan Pak Tomo, yaitu seorang mucikari yang sering menyalurkan banyak perempuan sebagai pelacur untuk melayani banyak pria sehingga ia pun dipecat sebagai seorang dosen. Sementara itu sekarang Pak Alim baik-baik saja, bahkan berhasil naik menjadi wali kota karena video skandalnya yang sempat Kiran rekam dan posting di sosial media sudah dihapus oleh hacker yang disewa oleh Pak Alim. Pak Tomo Dan ingin karena hal membalaskan itulah dendamnya Pak Tomo ingin membalaskan dendamnya kepada Kiran yang telah menghancurkan hidupnya, dan ia akan segera menusuk Kiran. Tetapi Kiran dan Pak Tomo malah terjatuh bersama-sama dari atas tebing itu. Keadaan yang begitu memprihatinkan. Semua yang dilakukan Kiran itu karena kekecewaannya kepada Tuhan yang telah mengambil semua kebahagiaannya. Kiran sangat kesakitan dan menutup matanya. Tolong dengar aku ya Allah. Tinggalkan aku di sini sementara hamba-hambamu yang munafik itu kau selamat. Kemudian ia melihat bapaknya ada di sebelahnya. Bapaknya bertanya, "Sebenarnya apa yang kau cari, anakku?" Anak bapak kalau nangisnya sudah begini, berarti sakitnya sudah beneran. Apa sejatinya sing tok golek induk? Lalu Kiran menjawab bahwa dirinya hanya mencari ridho Allah, tetapi entah mengapa hanya mendapatkan kekecewaan. Nduk, ketika manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta rezeki, Allah justru akan memberinya kesulitan supaya manusia mau berusaha. Begitu juga kalau kita meminta ridha Allah, Allah pasti akan memberi rasa kecewa supaya kita makin sabar. Allah tahu, Nduk, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lalu bapaknya memberikan nasihat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis yo, Nduk, Cahayu. Bapak tunggu kamu di Serambi Sirotol Mustaqim. Beberapa saat kemudian Kiran mendapatkan bantuan agar dirinya segera dievakuasi. Sementara itu, ternyata Pak Tomo ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kini Kiran sudah selamat dan dirawat di rumah sakit. Ia melihat di TV tentang terbongkarnya kejahatan yang dilakukan Abu Darda serta pasukan organisasinya. Ternyata organisasi itu memanglah organisasi menyimpang, bahkan sampai melakukan aksi terorisme meledakan bom di kantor Polda. Beruntung Kiran tidak tergabung lagi dalam organisasi itu. Kemudian ditampilkan juga sosok Pak Alim yang ada di televisi yang mana kini telah resmi menjadi wali kota yang baru. Ia pun mengisi sebuah acara dan diminta pendapat dari sisi orang yang paham agama tentang kasus terorisme yang dilakukan oleh Abu Darda. Melihat itu, Kiran seketika geram karena Pak Alim Suganda masih so alim di depan publik. Lalu Kiran pun menelepon ibunya untuk meminta maaf, tetapi masih saja ibunya masih marah kepada Kiran dan memutus hubungan dan tidak mau menganggap Kiran sebagai anaknya lagi. Bahkan ibunya lebih percaya kepada Pak Alim.
Singkat cerita, 3 bulan kemudian berita Pak Alim sudah menjadi wali kota kini tersebar luas dan kini Pak Alim diundang ke salah satu acara talk show di stasiun televisi. Kiran pun terus menjalankan aksinya. Ia pun menyamar sebagai kru TV dengan memakai cadar. Lalu diam-diam menayangkan video skandal Pak Alim di televisi. Lalu Kiran keluar ke atap gedung. Dan di saat itulah acara TV kemudian menayangkan video Pak Alim sedang berbuat mesum bersama Kiran. Kiran pun berhasil menjalankan misinya. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan di kolom komentar.